Ustadz, kita langsung terima pendengar di telepon ya Ustadz. Pendengar silakan Anda bisa bertanya lewat telepon 812-878 atau di WhatsApp 0811666695. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rita. Iya, Pak Ahmad Kholidi, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin buat Iya, para pendengar. sama-sama Pak. Ya. Begini Bu ya. Ya. Tadi saya agak tertarik dan mengapresiasi tentang pembahasan zikir tadi Bu ya. Ini yang agak menggelitik hati saya. Yang saya kutip dalam surah Ar-Ra'd itu Bu ya. Surat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Jadi yang zikir hati ini Bu ya, yang membuat hati yang jadi lapang ini. Ini bisa nggak zikir ini mengatasi berbagai persoalan atau fenomena yang ada pada saat ini sehingga hati kita itu kembali tenang seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran ini. Dan lagi dalam surah ini Bu ya, surah Al-Hadid juga saya ini kutip. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Kapan orang-orang yang terlanjur berbuat zalim kepada dirinya untuk berzikir kembali kepada Allah. Ini bagaimana menyikapi ayat ini secara lebih mendalam Bu ya? Nah, itu dua pertanyaan saya Bu ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Ahmad Kholidi. Iya, selamat Hari Raya Idul Fitri semuanya. Iya. Sama-sama Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang zikir, silakan Ya, Ustaz. ini memang sangat inti karena bermuara dari hati. Jadi bagaimana kita ceria kalau suasana hati ada masalah ya. Memang ada orang pandai membawakan hatinya remuk rendam, tapi dia berusaha tersenyum tenang. Bagus ya kemampuan seperti itu. Tapi tetap saja terbaca di wajahnya ada beban. Memang semua kita punya beban. Tapi yakinlah dengan ada beban, dengan ada masalah, lalu kita tidak lepas dari ingat pada Allah. Bahwa semua masalah Allah ketahui. Bagi Allah mudah ya, karena Dia Maha Kuasa, Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha mengabulkan doa hambanya. Nah, oleh sebab itu kita memang tidak boleh lepas menyandarkan diri sebulat-bulatnya pada Allah, memperlindungkan diri sebulat-bulatnya pada Allah, karena Dialah Maha Pelindung. Jadi dengan melindungkan diri pada Allah kepada yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bayangkan itu. Kalau kita misalnya punya orang tua yang perhatian, orang tua kan kemampuannya terbatas, tapi karena ada orang tua, si anak memang dia tenang karena ada ayah, ada ibu gitu ya. Nah, kita di samping punya keluarga juga punya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Melindungi. Oleh sebab itu ya ketenangan yang paripurna itu adalah dengan berzikir kepada Allah. Nah, ini saya kira. Lalu bagaimana dalam mewujudkannya ya? Misalnya dalam berpakaian. Nah, begitu kita berpakaian dengan senang hati, baca bismillah, terus di hati kita ya ada rasa syukur. Alhamdulillah, Engkau ciptakan kapas, pohon, besi, dan lain sebagainya. Ada orang terampil sehingga kapas ditenun jadi benang diolah jadi pakaian. Ada yang terampil menjahit. Jadilah pakaian ini menutup aurat yang begitu indah. Jadi begitu pakaian kita pegang, kita pakai, di hati kita ada zikir. Begitu indah ciptaanmu. Lalu dipakai ya, di samping menutup aurat ada nilai pahala di sana, ada nilai ekonomi, ada nilai terima kasih ya, terima kasih tukang jahit,
terima kasih pekebun kapas misalnya ya. Jadi bertali-tali di situ. Jadi di sini juga walaupun bicara tentang pakaian, banyak terlibat manusia di dalam. Nah, manusia yang terampil itu siapa? Yang mengendalikan, yang menata hatinya, yang membuat dia bekerja, berhujan, berpanas, menurun, mendaki ya. Itu adalah atas kudrat iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hayati itu, maka tatkala kita berpakaian, kita berzikir pada Allah. Begitu juga sebenarnya apakah sebagai pejabat, sebagai public figure ya, pengusaha, artis, tokoh politik, ibu rumah tangga, ayah, remaja. Nah, pada badan diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menggunakan tutur kata, pandangan, gerak-gerik, hendaklah selalu yakin bahwa semua dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pedagang, dia pasti jujur. Kira-kira seperti itu. Baik, itu untuk Pak Ahmad Khalidi tadi yang ada di Batu Sangkar. Oke, kita akan terima pendengar kembali ya Ustadz. Masih di telepon. Menjaga keceriaan di atas ketakwaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rita. Oke, Pak Arbet. Iya benar. Silakan Pak Arbet. Assalamualaikum Pak Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak dengar tadi ceramahnya pulang dari masjid, dapat pertanyaan Ahmad Khalidi aja. Iya. Tadi kalau tidak salah yang bicarakan zikir. Ya, ini menjaga keceriaan di atas ketakwaan. Oh ya, cuman saya ingin mengulas yang zikirnya Pak Deka. Saya tidak habis zikir. Orang dahulu itu zikirnya beribu-ribu, berlama-lama. Sementara ada juga para ulama kita mengatakan zikir itu di hati. Jika kita mengambil punya orang, tidak jadi seperti kita berzikir. Jadi bagaimana mendudukkan zikir ini sebenarnya Bu ya? Karena zikir berlama-lama katanya kalau memang tidak ada belajar tasawuf kosong, tidak ada siapa apa. Jadi seperti bingung saya orang yang bingung ini Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, inilah yang disauti oleh Buya Hamka sehingga lahir tasawuf modern ya. Bagaimana menata hati penuh reda, penuh syukur, yang ada maaf, kasih sayang, hilang segala iri, dengki. Lalu modernnya di mana? Ya beraktivitas, berkarya, ada punya penghasilan. Jadi potensi diri harus diurai. Itu dalam tasawuf, karena sebagaimana nilai tasawuf itu ada pada diri Rasulullah, ada pada diri para sahabat. Lihatlah, tasawufnya benar. Seorang Abu Bakar dia kaya raya, tapi syukurnya luar biasa. Umar bin Khattab yang begitu cakap, cerdas, pemberani, tapi di atas ketakwaannya. Sehingga dia tidak tampil seperti tidak kasar, luar biasa lembutnya. Tapi kalau misalnya tentang pencegahan maksiat, kelalaian itu singanya memang betul-betul muncul ya. Jadi bagaimana tentang bersyukur ini, nilai pengolahan jiwa memang ya semuanya ada latihan, saya kira begitu. Dengan pertanyaan Pak Albert ini, saya memimpikan hendaklah ada ustadz-ustadz kita mendalami tasawuf. Jadi satu masjid itu ada juga pada hari tertentunya materi tasawuf. Di samping tafsir, fikih, dan ada lagi sebenarnya guru-guru kita yang menguasai materi akidah. Sebab kalau dilihat nilai pendidikan yang dikembangkan oleh Rasulullah itu, periode pertamanya adalah bagaimana memantapkan akidah. Karena kita di Indonesia, misalnya di Sumatera Barat itu lebih terkesan kepada ibadah praktis tentang hukum. Kadang-kadang rasa nilai akidah belum begitu menguat, tambah bagaimana pengolahan suasana hati itu. Jadi semuanya kembali kepada berzikir. Jadi zikir yang banyak itu bisa dimaknai ribuan ya. Nabi kan salah satu dia bertobat atau beristighfar tidak kurang dari 75. Ada lagi hadis tidak kurang dari 100.
Jadi luar biasa zikirnya Rasulullah itu kan bagaimana memahami. Jadi memang lidah itu selalu berzikir, tapi hati-hati. Misalnya kalau kita sedang bercakap dengan seseorang, jangan pula subhanallah, subhanallah. Padahal kita mendengar pembicaraan orang. Nabi kalau bicara dengan siapa saja, dia perhatikan wajah orang tersebut, dia tersenyum, dia tidak berpaling kemana-mana, benar-benar teman bicara itu diperhatikan. Sebab ada juga ya, memahami banyak zikir, dia komunikasi dengan kita, buat tasbih di tangannya, dia begitu pula tangannya ya. Itu masuk, kalau kita sebut tidak sopan, mungkin caranya tidak pas. Jadi makna zikir banyak itu apa? Ya selalu lidah ini basah untuk berzikir kepada Allah. Lalu sedang salat ya salat, sedang bicara ya bicara, sedang ngajar ya ngajar, sedang duduk-duduk kalau memang tidak membaca ya gerakkanlah lidah untuk berzikir, juga menghadirkan hati. Nah, zikir itu juga diamalkan, misalnya ya pedagang dalam berjual beli, benar timbangannya, harganya resmi, sebenarnya dia berada dalam suasana berzikir, karena dia menjalankan perintah Allah, jujur dalam berdagang. Baik, itu untuk Pak Arbet tadi di Lubuk Buaya. Ya. Ini sebenarnya masih ada yang ingin bergabung, tapi karena memang di penghujung kebersamaan kita ini ya. sudah batasan waktu. Oke, pendengar mohon maaf, Anda bisa ulangi kembali karena Mutiara Pagi insya Allah akan hadir setiap hari. Oke, Ustadz, silakan untuk perbincangan, kesimpulan perbincangan kita, keceriaan, menjaga keceriaan di atas ketakwaan, maksudnya apa ini Ustadz? Bagaimana caranya Ustadz? Silakan. Nah, jadi dengan setelah selesai berpuasa ya, jangan bersedih, tidak ada lagi kegiatan Ramadan, maka ada untuk berpuasa 6 hari di samping silaturahim dan kembali bertugas mungkin ya seperti biasa. Waktu bulan Ramadan ada pula aturan-aturan yang dijaga. Jadi menjaga keceriaan bagaimana? Ya tampillah prima di mana saja berada dari rumah, sudah dihadangkan diri ini sebagai hamba yang terbaik karena sudah mendapat nilai takwa ya, kita prasangka baik begitu karena sudah dijalankan perintah Allah, menjaga larangan-larangannya, misalnya tidak makan di siang hari walaupun nasi itu kita yang masaknya punya di rumah sendiri kan dihentikan karena berpuasa. Nah itu harus dijaga keceriaan seperti apa. Jangan nanti tampil di hadapan ada teman bicara atau di pertemuan-pertemuan, memang dihadirkan diri ini dengan wajah yang cerah, penuh ceria, penuh senyum, simpatik. Jadi tidak boleh cuek ya. Misalnya tatkala orang menyampaikan kegembiraan, ya wajah kita juga ikut menampakkan gembira. Tapi tatkala orang menyampaikan sesuatu kesedihan, dan kita ikuti pula dengan air muka kita bahwa kita juga ikut sedih. Tapi sedih kita tentu dengan doa. Kalau itu misalnya berupa musibah, ya kita memperlindungkan diri pada Allah. Semoga musibah-musibah itu Allah jauhkan juga. Dan ada nilai syukur di sana bahwa ternyata masih banyak yang diselamatkan. Jadi memang untuk menjaga keceriaan itu harus pintar. Di samping ada minus, masih banyak plusnya ya, banyak kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan. Saya kira seperti itu, dengan membangun prasangka baik sebenarnya adalah wujud bersyukur kepada Allah. Begitu wujud syukur ini kita tuangkan dengan penuh ceria, penuh semangat, yakin pula di balik itu dan tidak lama menunggu Allah akan turunkan rahmat yang sudah ada itu. Tapi hati-hati kalau lalai kita bersyukur, apalagi mengkufurinya, maka azab Allah datang dengan tidak bisa kita hindari. Terjadi berbagai musibah. Inilah renungan kita dan mari tetap ceria di atas ketakwaan. Baik Ustadz, terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan pagi hari ini Ustadz. Ya, sama-sama. Dan juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dari pendengar kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan bahas lagi dengan topik yang menarik lainnya. Oke Ustadz, selamat beraktivitas kembali Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi untuk hari ini. Tadi menjaga keceriaan di atas ketakwaan. Anda bisa lihat kembali penjelasan dari Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang hari ini, hari Minggu tanggal 14 April 2024. Terima kasih yang sudah bergabung tadi Pak Ahmad Kholidi di Batu Sangkar, kemudian ada Pak Arbet di Lubuk Buaya. Pendengar, kita akan segera jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya segera sampaikan Warta Berita Daerah.